Mobil dokter. Fadi terus melaju, sementara dua insan yang sedang berada di dalamnya hanya dapat diam membisu tanpa sepatah kata pun. Aku benar-benar sedang dilanda kikuk. Sebagai perempuan normal, wajar bukan kalau sikapku begini setelah mendengarkan ucapan dokter. Fadi yang rasa-rasanya membuat dada ini bagaikan diaduk-aduk. Tidak, aku sebenarnya tak ingin gede rasa. Namun, tak bisa ditampik bahwa sulit untuk dijelaskan. Ya, sudahlah. Biarkan aku larut dalam anggapanku sendiri, begitu juga dengan dokter. Fadi. Laju kendaraan dokter. Fadi tiba-tiba melambat dan akhirnya berhenti tepat di depan tembok beton tinggi yang melindungi sebuah bangunan megah dengan kerlip lampu-lampu taman warna kuning. Aku tidak tahu ini rumah siapa dan mau ngapain kami berhenti di depan sini. Ini rumahnya. 2 lantai, 5 kamar. Mau turun buat lihat-lihat. Aku terkesiap. Astaga, ternyata dia serius mengajakku untuk melihat rumahnya. Cepat aku menggelengkan kepala. Nggak usah. Tadi katanya mau jalan-jalan. Ya? Untuk apa gitu, loh? Ngapain ke dalam segala? Dia mau usir yang ngontrak beneran? Takut kamu nggak percaya. Lelaki itu melepaskan seatbelt, kemudian mematikan mesinnya. Gila, Dokter Fadi mau ngapain coba? Ayo, turun. Wajahnya datar sembari memegang kenop pintu. Ya Tuhan, ini cowok kok anehnya kebangetan. Segala takut aku tidak percayalah. Siapa yang nggak percaya, sih? Lagian ngapain kesini malam-malam? Mau tak mau aku menuruti lelaki dengan tampilan bagai orang yang mau pergi nongkrong di angkringan tersebut. Siapapun yang melihat pasti tidak bakal menyangka bahwa dia adalah seorang dokter. Mungkin ngangka aja, sih. Walaupun bertampilan sederhana dan penggembel tersebut, muka memang tidak bisa dibohongi. Kami berjalan ke depan pintu pagar yang terkunci. Di sebelah timur dekat pagar, seorang satpam keluar dari pos miliknya. Lelaki bertubuh tinggi besar dengan kulit gelap dan wajah sangar itu membuatnya liku menciut. Kayak Algojo, pikirku. Malam, Pak Didik, sapa dokter. Fadi dengan suara datarnya. Pak dokter. Malam juga, Pak. Masuk. Pak Didik membukakan gerbang untuk kami. Wajahnya yang sangar seketika berubah hangat dan ramah. Sini Pak, saya masukin mobilnya sekalian. Satpam tersebut mengulurkan tangan kanannya dengan posisi tangan kiri berada di bawah lengan atas, sambil menunduk dengan sangat sopan. Gak usah, Pak, biar di luar. Orangnya ada di dalam, Pak, tanya dokter. Fadi lagi dengan wajah yang sangat-sangat datar. Pada keluar sekeluarga, Pak. Jalan-jalan. Pak Didik buru-buru menarik kembali uluran tangannya dan menjawab dengan sangat sopan. Ada keluhan? Gak ada, Pak. Kayaknya mereka mau perpanjang kontrak lagi tahun depan. Cepat kepala dokter. Fadi menggeleng. Gak bisa kayaknya. Tahun depan saya mau pindah ke sini. Pak Didik berubah semringah. Alhamdulillah. Serius Pak dokter? Iya, doain cepat nikah makanya. Dokter Fadi menepuk pundak sang satpam, meski tak ada lengkung senyum di wajahnya. Amin. Masih ada 3 bulan lagi yang tersisa. Saya doakan semoga segera bertemu jodohnya, Pak. Pak Didik tersenyum. Dia menatap ke arahku sekilas sambil mengangguk hormat. Aku jadi merinding sendiri. Jangan-jangan aku dikira calon istri si kulkas pula. Dokter Fadi tampak merogoh saku celananya. Dia menarik keluar dompet dan mengambil 2 lembar uang 100.000, lalu memberikannya pada Pak Didik. Buat beli rokok. Makasih, Pak Dokter. Makasih banyak. Ya, Pak Didik menerimanya dengan senang hati, lalu memeluk si bos dengan wajah yang penuh syukur. Beruntung mbaknya bisa sama Pak Dokter. Semoga langgeng, ya. Semoga tahun depan sudah bisa pindah ke sini. Amin. Ucapan Pak Didik membuat alisku bertaut dan lipatan di dahi ini menjadi bertumpuk-tumpuk. Cepat-cepat aku ingin klarifikasi, tetapi tanganku buru-buru ditarik oleh dokter. Fadi. Lain kali saja kalau begitu kami lihat-lihat ke dalam. Aku nggak enak kalau orangnya nggak ada. Dokter Fadi berkata sembari tak melepaskan pergelangan tanganku dari genggamannya. Kami pamit, Pak Didik. Salam saja buat keluarga di rumah sama Pak Rendra yang ngontrak. Randy, Pak, bukan Rendra. Hehe, nanti saya sampaikan ke beliau. Pak Didik mengantar kami yang mulai melangkah keluar gerbang. Oh, namanya sudah ganti. Kutatap ke arah dokter. Fadi. Lihat, wajahnya sangat inosen dan dia sama sekali tak merasa canggung untuk menarik tanganku begini.
Dia kenapa sebenarnya? Selama 11 bulan aku bekerja, dia tak pernah berlaku seperti ini. Benar-benar aneh. Rasanya aku ingin marah, tapi sepertinya bakal sia-sia. Biarkan sajalah. Aku juga tidak paham maksudnya apa membawaku ke sini dan lagi-lagi tak mau mengklarifikasi dugaan orang yang selalu saja menyangka aku sebagai calonnya. Kami sudah masuk ke mobil. Saat mesin dihidupkan, Dokter Fadi langsung membuka kaca di sebelahku dan melajukan mobilnya sambil melambaikan tangan ke arah Pak Didik yang masih menatap ke arah kami. "Hati-hati, Pak Dokter," teriak Pak Didik dengan wajah yang sangat cerah ceria. Klakson 2 kali dibunyikan oleh Dokter Fadi. Mobil kembali melaju entah kemana lagi. Aku hanya dapat diam 1000 bahasa sembari menatap lurus ke jalanan di depan sana. Ramai sekali lalu lalang kendaraan malam ini. Kayak malam Minggu saja. Padahal ini kan malam Rabu. Biarkan orang pada persepsinya masing-masing. Toh, kamu sebentar lagi akan resmi bercerai kan? Kalimat Dokter Fadi yang tiba-tiba meluncur dari mulutnya tersebut, sungguh mati membuatku lagi-lagi terperangah. Hah? Maksudnya apa? Aku tak menjawab. Hanya bisa diam tanpa menoleh ke arahnya. Entahlah. Perasaanku hanya campur aduk saja. Antara marah padanya dan deg-degan tak keru-keruan. Aku kenapa? Kapan kamu mengajukan gugatan? Besok, Dokter Fadi terlihat menoleh ke arahku. Aku dapat melihatnya dari sudut kerling tanpa harus ikut menoleh menatapnya. Ya. Masih ragu? Apa masih ingin kembali? Biar kuantar malam ini. Tidak. Aku membentak ke arahnya. Sudah 2 kali Dokter Fadi bersikap dan menanyaiku seperti ini. Syukurlah. Lelaki itu malah kembali fokus menyetir tanpa mau menoleh ke arahku. Memangnya kenapa menyuruhku cepat bercerai? Kamu mau menikahiku memangnya? Akibat emosi yang tiba-tiba menyesakkan dada, entah bagaimana aku bisa seberani ini. Secara tiba-tiba aku merasa sangat menyesal dengan pertanyaan paling tolol di dunia tersebut. Risa, memangnya kamu siapa sampai berani bertanya seperti itu? Aku mau atau tidak, itu kan urusanku. Jawaban Dokter Fadi sangat santai. Aku sudah membadai. Sementara dia hanya sebuah embusan angin di kala pagi menyapa. Astaga, rasanya aku benar-benar malu. Aku tak yakin apakah setelah ini masih bisa pede menatap ke arahnya. Cepat bercerai makanya. Biar kamu tidak pusing menjelaskan ke orang saat dituduh sebagai pacar atau calon istriku. Dek, kalimat macam apa itu? Ya Tuhan, rasanya aku ingin menamparkan wajah sendiri. Dokter Fadi yang selama ini bekerja dalam serius, tegas, baik tetapi punya batasan, mengapa malah secair dan sesantai ini sekarang? Apakah hanya dalam sehari semalam dia bisa berubah menjadi sosok lain yang bahkan sangat tak kukenali? Risa, tahan gede rasamu. Bisa saja dia hanya berbasa-basi demi menghibur. Ingat, dia ini lelaki yang sudah pacaran bertahun-tahun dengan seorang gadis dan mana mungkin dia bisa move on secepat ini apalagi padaku yang hanya lulusan diploma 3, miskin, dan benar-benar tak sederajat dengannya. Janda pula. Astaga, jangan halu ketinggian, Riz. Demi meredam debaran di dada yang sudah sangat keras dan tak mau kembali ke pengaturan semua ini, aku hanya bisa diam sembari menoleh ke arah samping kiri. Menatap jalanan dan lalu lalang kendaraan yang lewat. Menghitung satu persatu motor maupun mobil yang melintas di mata. Namun, gagal. Tetap saja pikiranku buyar dan jantung ini berdegup sangat keras sebagai genderang yang ditabuh terus-terusan. Suasana masih hening. Tetapi tiba-tiba pecah begitu saja akibat dering telepon pintar milik Dokter Fadi yang berbunyi keras dari dalam saku celananya. Lelaki itu tampak merogoh sakunya. Aku diam-diam melirik ke arah Dokter Fadi, ingin tahu siapa yang memanggilnya. Wajah lelaki itu tiba-tiba tampak sangat kesal dan menekan layar dengan tangan kirinya. Tolong matikan ponselku. Lelaki itu menyodorkan ponselnya padaku. Aku yang tak tahu apa-apa hanya bisa menuruti perintahnya dan mengembalikan benda tersebut setelah berhasil padam. Siapa yang telepon? Kuberanikan diri untuk bertanya padanya. Meskipun terdengar lancang, tetapi aku penasaran. Mengapa sampai dimatikan segala? Abahku. Jawaban Dokter Fadi sangat ketus. Kenapa dimatikan? Kasihan. Entah rasanya perasaanku hancur sekali. Membayangkan seorang lelaki tua yang rindu pada sang anak tetapi teleponnya saja diabaikan. Biar. Aku hanya diam mendengarnya. Andai saja aku yang ditelepon oleh orang tua. Bapak, aku sangat rindu. Andaikan kamu masih hidup, mungkin kamulah penguatku, Pak.
Kalau ibu, jangan harap. Meski dia masih hidup, mana pernah dia menelepon lagi. Memang, aku yang menyuruhnya jangan menelepon atau mencariku kembali. Namun, apakah dia semenyerah itu? Mengapa ibu malah enggan memperjuangkanku? Ya Tuhan, hati ini rasanya teriris-iris. Sakit sekali saat harus mengingat betapa sedihnya hidupku tanpa kehadiran orang tua. Nanti kamu juga akan tahu, abahku itu seperti apa. Ucapan dokter Fadi hanya kudengarkan begitu saja. Namun, pikiran ini masih berkecamuk pada almarhum bapak dan ibu yang jauh di sana. Entah sedang apa mereka berdua. Bahagiakah bapak di alam kubur? Bahagiakah ibu bersama suami barunya yang kudengar sangat kaya tersebut? Jangan melamun. Aku repot kalau kamu kesurupan. Dokter Fadi masih belum berhasil membuatku tersenyum atau setidaknya melupakan bayang akan kenangan masa lalu. Sial, mengapa aku jadi semakin melau begini? Kita belanja cari sandal, sepatu, sama pakaian buatmu. Aku tidak mau sakit mata melihat wedgesmu itu. Paham? Kata-katanya memang nyelekit, tapi tetap saja tak mampu mengalihkan perhatianku. Benak ini isinya hanya ada bapak dan ibu. Seketika aku ingin kembali kecil, melihat kebahagiaan kedua orang tua saat mereka masih bersama membangun bahtera cinta. Hidup, mengapa harus sesakit ini untuk dijalani? Bersambung.